Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tiada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah kita hidup, entah kita mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab dalam kitab suci tertulis, "Demi aku hidup." Demikianlah sabda Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah masing-masing di antara kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Allah tentang dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup." Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Refren, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Refren, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada kalian. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. "Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun
dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang sedang sehat, ini biasanya kurang diperhatikan, bahkan dibiarkan saja. Namun ketika ia sakit dan dirawat di rumah sakit, apapun yang diminta, apapun yang dibutuhkan, kita berusaha untuk memenuhi semuanya, meskipun untuk itu harus dibayar mahal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika ada bagian tubuh kita yang sakit, maka seluruh perhatian kita terarah pada tubuh yang sakit itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Mungkin segala usaha untuk mempertobatkan orang berdosa, meskipun hanya satu orang, ini harus kita lakukan seoptimal mungkin. Jika ada satu orang berdosa atau bagian kecil tubuh kita sakit, maka seluruh kebersamaan tubuh ini akan menderita. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan, kita layani benar-benar sesama kita yang lemah, yang miskin, yang menderita. Karena demikian juga bagian tubuh kita yang tidak sehat. Kiranya perhatian tidak hanya diminta dari satu atau dua orang saja, melainkan semuanya, yaitu bersama-sama. Karena dalam kebersamaan tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri.